Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di channel La Vida Fabrans. Di channel ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program dengan menggunakan C++. Untuk video kali ini, kita akan membuat program untuk mengkategorikan umur dari umur balita hingga lansia. Baiklah, di sini terlihat bahwa 0 sampai 5 tahun adalah balita, sedangkan 6 sampai 17 tahun adalah anak-anak. Dan 18 hingga 25 tahun adalah remaja, 26 hingga 65 adalah dewasa, 66 hingga 100 tahun adalah manula atau bisa disebut dengan lansia, 100 tahun lebih hingga di bawah 120 tahun maka bisa disebut dengan luar biasa. Dan selanjutnya itu tidak valid. Jadi di sini dibikin data error. Oke, kita langsung saja masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan C++-nya di aplikasi Codeblock ya. Untuk awal-awal kita masukkan hashtag include iostream include iostream. Di sini kegunaan dari include iostream ialah agar nantinya kita bisa menggunakan cout dan cin. Kegunaan dari include iostream ialah agar kita nantinya bisa menggunakan cout dan cin. Selanjutnya kita masuk ke include string. Tapi di project kali ini kita tidak menggunakan gimana ya? Di project kali ini kita sebenarnya tidak terlalu menggunakan string ya. Jadi kalian bisa menghapus atau membiarkannya aja. Nggak apa juga. Kita masuk lagi include conioh. Kegunaan dari conioh ialah agar nantinya program yang kita jalani tidak langsung tertutup nantinya. Itulah kegunaan dari conioh. Lalu kita buat using namespace. Kegunaan dari using namespace std ini ialah agar nantinya kita tidak perlu membuat lagi std agar nantinya kita tidak perlu membuat lagi std-cout lagi ya. std-cout. Karena ini sangat membuang-buang waktu. Kita cukup mengetik using namespace std, maka itu akan terulang berkali-kali di project kita. Langsung kita masuk saja ke codingannya, main integer. Walau ini pun tidak perlu pakai integer juga ya, kita bisa langsung saja. Langsung main berawal integer umur. Lalu kita buat cout, masukkan umur, titik koma, cin umur, oke, cin umur dan titik koma. Dan selanjutnya cout umur, lalu kita buat ini cout umur, lalu kita buat juga ndl. Gunaan dari ndl ini agar nantinya project kita akan beralih ke paragraf selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke selection. If buka kurung umur kurang sama dengan 5 tahun, yakni seperti tadi ya, 0 sampai 5 tahun adalah balita. Lalu kita buka kurawal cout kategori
kategorinya ialah balita ya, balita. Lalu kita alih ke paragraf selanjutnya. Lalu kita buat else if. Else if umur kurang, nih 16 sampai 17 tahun adalah anak ya, kurang sama dengan 6, dan umur kurang sama ini maaf tadi ya, ini lebih dari 6, lebih sama dengan 6, dan umur kurang sama dengan 17 ya. 17. Buka lagi kurawal, siot, kategori umur anak-anak. Lalu kita alih ke paragraf selanjutnya. Agar mempermudah nantinya, kita bisa salin saja ya. Copy. Lalu kita taruh di bawahnya. Di sini selanjutnya ialah 18 sampai 25 tahun. Jadi kita buat saja 18 sampai 25 tahun. 18 dan kurang sama dengan 18 sama dengan 25 tahun. Ini termasuk kategori remaja ya. Remaja. Lalu kita buat lagi 26 sampai dengan 65 tahun. 26 sama dengan dan 65 tahun. Ini termasuk kategori dewasa. Lalu kita buka lagi kurawalnya, tutup lagi kurawalnya, lalu kita tambahkan lagi. Kita buat 66 sampai 100 tahun adalah manula. 66 sampai dengan 100 tahun. Siot kategorinya adalah manula. Atau lansia. Atau bisa disebut lansia ya. Selanjutnya kita bisa membuat else if lagi. Ini untuk kategori lebih dari 100 dan kurang dari 120. Umur lebih dari 100 dan kurang dari 120 tahun. Siotnya ialah kategori luar biasa. NDL. Titik koma. Lalu yang terakhir kita buat selain data di atas adalah data error ya. Selain data di atas berarti error. Else kita langsung aja untuk buka kurawal. Siot. Mana sih? Siot. Ini kita buat data error atau bisa disebut dengan data tidak valid. Kurung, lalu buat NDL lagi ya. NDL. Titik koma. NDL titik koma. Selanjutnya kita langsung saja. Selanjutnya kita buat getCH. Bool and run. Kita masukkan umur 4 tahun. Umur 4 tahun di sini terlihat kategorinya ialah balita ya.
Dan kita bisa pencet asal agar bisa menutup outputnya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran tentang C++ kali ini. Dan bila kalian ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.